المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم ولسائر المسلمين في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما يقول أهل الميت. Ini hadis mengingatkan kita tentang kematian. Ketika kita hadir menyaksikan nazaknya atau sakaratul maut, itu Pak, kalau orang sakaratul maut itu roh mata kita itu ikut roh. Roh itu kan dicabut dari atas. Semakin roh, ketika roh sudah mau lepas dari jasad, maka mata itu ikut ke atas. Nah, ketika mata itu ikut ke atas, kalau dia nggak berpejam lagi, tutuplah matanya. Kemudian apa? Berkatalah yang baik-baik. Masya Allah ini husnul khotimah, Masya Allah ini orang baik. Itu malaikat masih ada Pak di situ. Karena di saat sakaratul maut itu ribuan malaikat turun ke bawah. Kalau orang yang beriman yang wafat, ketika sakaratul maut, ribuan malaikat, jutaan malaikat itu turun dengan wajah yang sangat bersinar seperti rembulan purnama, seperti bulan purnama, siap menyambut nyawa ruh orang-orang yang soleh. Makanya ketika ada orang mati, Masya Allah, Insya Allah ini husnul khatimah, Masya Allah ini baik, maka malaikat mengatakan semuanya amin, amin. Jangan nanti ketika ada orang melihat matanya mengalalak ke atas, oh ini matinya suul khotimah, oh ini sulit. Bukan. Memang mata itu ikut ruh. Walaupun ada macam-macam dicabutnya ruh itu bermacam-macam. Ada yang cuma senyum hilang, ada cuma yang sekedip mata hilang, dan lain sebagainya. Ada yang sekarat, keluar masuk kan. Kemudian muncul lagi. Begitu dahsyatnya sakaratul maut. Sakaratul maut itu kata para ulama, laksana kambing, bahkan ada yang mengatakan sapi di kulit hidup-hidup. Itu sakitnya sakaratul maut. Makanya ketika Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris ini bersahabat akrab dengan malaikat maut. Tiap hari main, ngobrol sampai 3 hari malaikat maut main ke rumah Nabi Idris. Akhirnya Nabi Idris minta, maut, coba dong, saya pengen ngerasain rasanya sakit itu kayak gimana sakaratul maut. Malaikat Israil kemudian izin kepada Allah, singkat cerita Allah mengizinkan dicabutnya nyawa malaikat siapa? Nabi Idris. Kemudian dikembalikan lagi. Kemudian ditanya, wahai Idris, bagaimana rasa sakitnya? Nabi Idris diam. Aku tidak bisa menceritakan bagaimana rasa sakit. Rasa sakitnya sakaratul maut. Kemudian malaikat maut mengatakan, wahai Idris, itu yang paling lembutnya, selembut-lembutnya aku nyabut nyawa. Makanya bagaimana Pak ketika Nabi Muhammad SAW merasakan sakitnya sakaratul maut, Nabi Muhammad sampai-sampai, ya Allah, kalau memang rasa sakitnya umatku seperti ini, kumpulkan kepada aku kata umat, kata Nabi Muhammad. Kita lupa dengan keringanan Pak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang kalau mau sakaratul maut, kalau dia masih seger, siwakin, kasih minum. Karena orang sakaratul maut itu Pak, andaikan semua lauk itu diminumkan orang yang sedang sakaratul maut, tidak akan pernah cukup. Kenapa orang yang sedang sakaratul maut itu tidak pernah merasakan aduh sakit? Kenapa Pak? Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki merasakan sakit. Dagingnya sakit, tulangnya sakit, uratnya sakit, darahnya sakit, giginya sakit, gusinya sakit. Semua urat, semua saraf-saraf, semua anggota tubuh merasakan sakit sehingga dia tidak bisa mengatakan sakit. Beda Pak sama dicubit. Kalau dicubit begini, yang sakit sininya doang, mulut enggak sakit, aduh sakit. Tapi kalau sakaratul maut tidak. Makanya ruh ketika lepas dari nyawa, lepas dari jasad,
Kemudian datang para malaikat membawa sutra dari surga dengan parfum, dengan minyak misik. Kemudian dibungkus itu ruh, dibawa jalan-jalan ke Illiyin, ke tempat yang paling tinggi, dibawa jalan. Malaikat nanya, itu ruhnya siapa? Kok wangi banget? Kemudian malaikat mengatakan, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Pasti disebut dengan nama orang tua. Ini ruhnya Fulan bin Fulan. Ini ruhnya Fulan bin Fulan. Kemudian baru jalan ke atas, dikembalikan lagi ke jasadnya. Baru setelah dimasukkan ke kubur, ada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ini Pak, ini sakaratul maut. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT, dimudahkan oleh Allah dalam saat sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Di antara orang yang sakaratul maut itu Pak, berperang yang paling dahsyat. Kenapa? Di saat itu iblis datang membawa air untuk menjerumuskan kita supaya kita mati su'ul khatimah. Iblis datang berupa orang yang paling mayit itu cintai. Bisa berupa gurunya, bisa berupa istrinya, bisa berupa anaknya, bisa berupa orang tuanya. Seakan-akan orang tuanya mengatakan, udah nak, kamu mengatakan Allah gak ada. Sehingga dia ketika kita lepas dari sakaratul maut, lepasnya nyawa, dia mati su'ul khatimah. Tapi orang-orang yang soleh dibantu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama mengatakan Nabi Muhammad membantu ketika sakaratul maut. Makanya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, itu doanya supaya kita mati husnul khatimah. Jadi intinya ketika orang itu sakaratul maut, pasti mata itu ikut ke atas. Kalau ketika ikut ke atas, ketika kita melihat matanya masih melek, tutuplah. Karena memang itu lepas. Di saat sakaratul maut itu Pak, Allah bayangkan tempatnya itu di mana. Kalau orang-orang soleh, tempatnya Allah kasih gambaran. Ini tempat kamu nih nanti. Sehingga dia tidak merasakan sakaratul maut. Sama bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan ketika ditusuk dari belakang oleh tombak. Dan Sayyidina Utsman bin Affan, jangan cabut, aku nggak akan mampu. Ketika aku sholat nanti baru kamu cabut. Hebat. Baru dicabut. Tombak yang menusuk di punggung Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Makanya begitu juga orang-orang soleh ketika sakaratul maut, Allah bayangkan ini tempatnya, ini surganya, ini raudhahnya, ini tempatnya, ini bidadarinya, ini tamannya. Allah persiapkan semua, Allah tampakkan semua, sehingga dia merasakan senang. Bagaimana Asia, perempuan daripada Fir'aun, ketika digoreng di atas penggorengan, Allah tampakkan sehingga dia tidak merasakan walaupun ada di dalam minyak yang panas. Kenapa? Karena Allah tampakkan. Beda Pak dengan orang yang naudzubillah min dzalik, orang yang tidak soleh, orang-orang kafir umpamanya. Allah tampakkan tempatnya. Turunlah awan-awan yang hitam, yang gelap gulita, meliputi dunia ini. Cuma dia yang melihat. Yang sakaratul maut yang dia melihat malaikat itu dia, karena alamnya sudah beda. Orang yang sakaratul maut itu bisa melihat malaikatnya, bisa melihat para malaikatnya, bisa melihat jin-jin, bisa melihat semua. Kenapa? Alamnya sudah beda dengan alam kita. Makanya alam, ada alam arwah, ada alam dunia, ada alam perut dan alam-alam yang lain. Alam barzakh, kubur adalah pintu utama menuju ke akhirat. Kalau di kuburan ini kita mendapatkan nikmat kubur, selamat lancar ke depannya. Tapi naudzubillah min dzalik, kalau di alam kubur mendapatkan siksa, maka semakin sulit ke depannya. Makanya Pak, ketika kita ziarah kubur, jangan dibuang semua itu rumput. Yang sunnah dibuang itu pinggir-pinggirnya, bukan tengahnya. Kalau tengahnya kasih rumput. Kenapa? Karena rumput yang ada di atas makam itu mendoakan yang ada di bawahnya. Bagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika ada seorang pemuda disiksa, Nabi Muhammad berhenti, kemudian mengambil pelapa kurma, diletakkan di atas kuburan. Selama ini pelapa kurma belum kering, maka ringanlah siksanya. Kalau dihabisin, nggak boleh Pak. Itu yang mengatakan haram. Ribuan ulama itu yang mengatakan haram. Ribuan ulama yang dibangun nggak boleh itu kalau dibangun total kuburannya itu tertutup semua.
nggak ada lubang untuk tumbuhnya pohon atau rumput. Tahu nih rumput, jangan makin dihabisin. Kalau pinggir-pinggirnya nggak apa-apa, dibersihin, tamenin tumpul. Kenapa? Karena itu mengademkan orang-orang masjid yang ada di bawahnya. Allahu a'lam. Insyaallah mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah, tidak lepas nyawa kita kecuali mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Mudah-mudahan lepasnya nyawa kita diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelembutan oleh Allah, laksana nyabut rambut di dalam tepung. Amin ya rabbal alamin. Wa lakum al-Fatihah.